fungsi penyucian dari bungkak Nyu Gading. Ini yang paling banyak sekali. Fungsi penyucian. Yang pertama, ada fungsi untuk menyucikan atau melukat. Walaupun bungkak Nyu Gading ini tidak dirajah, dia sudah memiliki fungsi pembersihan. Apalagi ditambah dengan rerajahan yang sudah tentunya sesuai dengan apa yang diingin, manfaat apa yang diingini. Kalau sebagai pembersihan, sudah tentu dia akan merajah dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembersihan tersebut. Seperti mohon, tirta, amerta, dan lain sebagainya. Dan pengurip-uripnya dengan dasa bayu, itu dirajah dengan itu. Makanya banyak orang yang melukat dengan bungkak Nyu Gading sebagai pembersihan. Ada juga sebagai pembersihan. Bungkak Nyu Gading itu sebagai pelengkap banten prayascita. Setiap banten prayascita pasti ada bungkak Nyu Gading. Nah, prayascita yaitu penyucian pikiran dengan sarana bungkak Nyu Gading. Karena di dalam Menawa Dharma Sastra jelas disebutkan, tubuh ini dibersihkan, disucikan dengan air. Pikiran disucikan dengan kejujuran, roh disucikan dengan tapa brata, kemudian budi disucikan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang pikiran. Agar pikiran ini suci, sehingga munculnya kejujuran, maka prayascita ini berperan. Prayascita, cita adalah pikiran. Maka bungkak Nyu Gading ditempatkan sebagai pembersihan. Kemudian titiang naikkan prayascita. Prayascita biasa, prayascita kawi. Kemudian paling atas adalah prayascita luwe. Di dalam prayascita luwe juga ada bungkak Nyu Gading. Jadi setelah disucikan pikiran ini sehingga muncul kejujuran. Dengan kejujuran muncul kecerdasan. Dengan kecerdasan muncul pengetahuan. Maka disebut luwe yang kita harapkan. Makanya bungkak Nyu Gading ditempatkan di prayascita luwe. Kalau penyucian terhadap roh, bungkak Nyu Gading ditempatkan di Banten yang namanya Dius Kameligi. Pada saat ngaskara penyucian roh yang merubah roh orang begitu mati, maka rohnya disebut dengan Petra. Kemudian disucikan, salah satu sarananya adalah Banten Dius Kameligi yang di dalamnya ada bungkak Nyu Gading, maka Petra berubah menjadi Pitra. Kemudian upacara pengabenan. Ada juga Dius di dalamnya bungkak Nyu Gading sebagai penyucian sang roh. Sehingga setelah pengabenan, maka sang Pitra akan berubah menjadi Pitara setelah disucikan. Kemudian di saat upacara nyekah atau Atmawedana, juga ada Dius. Di dalamnya juga bungkak Nyu Gading yang berperan Pitar untuk penyucian sang roh. Maka sang Pitara ini akan berubah menjadi Dewa Pitara setelah disucikan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari bungkak Nyu Gading sebagai penyucian. Kemudian sebagai wara nugraha, sarana untuk wara nugraha. Di dalam pewintenan, ada di Banten pewintenan Saraswati, ada bungkak Nyu Gading. Tadi di awal yang sudah sebutkan, di India disebut dengan Saraswati, sehingga Banten Saraswati ada bungkak Nyu Gading. Di Bali disebut dengan Degan, yaitu Kaduagan, sehingga bungkak Nyu Gading ada pada pewintenan Saraswati. Jadi bungkak Nyu Gading ini saat orang mewinten Saraswati, inilah yang terakhir yang disiratkan dan diminum oleh yang mewinten agar mendapat wara nugraha dari Sang Hyang Aji Saraswati, sehingga memudahkan orang yang mewinten ini untuk mempelajari sesuatu, dan dengan pengetahuan ini dia akan menjadi pintar dan cerdas dan bisa meningkatkan cenyananya. Jadi bungkak Nyu Gading sebagai wara nugraha. Yang lain bungkak Nyu Gading semua orang tahu,
ditempatkan pada saat upacara, yaitu di Sanggar Surya. Bungkak Nyuh Gading disebutkan di dalam lontar Raja Pangrekan Bungkak sebagai tirta langit atau toyo tawar. Jadi Bungkak Nyuh Gading yang ditempatkan di Surya ini sebagai pemaripurna. Mohon waronugrahan Ida Betara agar upacara yang kita lakukan ini sempurna. Disebutkan di dalam sastra seperti ini. Kekirangan Banten ditutupi oleh puja sang pemuput. Kekirangan puja sang pemuput ditutupi oleh Cenyana sang pemuput. Kekirangan Cenyana sang pemuput ditutupi oleh tirta yang dibuat oleh sang pemuput. Kekurangan tirta sang pemuput diparipurna oleh Bungkak Nyuh Gading yang ada di Surya yang disebut sebagai tirta langit. Itulah fungsi Bungkak Nyuh Gading yang ada di Sanggar Surya pada saat ada upacara-upacara tertentu.